hari Minggu. Wah Kak, tahu nggak Kak kita mau ngapain? Kita mau ibadah sekolah Minggu loh Kak. Kita mesti semangat nih Kak mau ibadah sekolah Minggunya. Nah Kak, tapi nggak semangat aja, kita mau bersukacita. Coba yuk adik-adik di rumah, Mana senyum ya. Coba Kak kita tunggu bentar ya Kak. Wah kayaknya udah pada senyum nih Kak. Yuk, kita mau sapa teman-teman kita mau nyanyikan lagu Halo apa kabarmu. Yuk. Tapi coba yuk kita mau bersikap berdoanya gimana? Lipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, pagi hari ini Tuhan, kami mau bersekolah minggu. Tuhan sertai kami dari awal sampai selesai. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tadi kita sudah memuji Tuhan dan sudah berdoa. Tapi masih semangat nggak adik-adik? Masih. Kak Diana masih semangat nggak? Masih dong Kak. Wah kalau kayak gitu kita mau nyanyi lagi nih Kak, lagu Happy Ya 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 dan bertambah-tambah dalamnya. Tapi karena di lagu bertambah-tambah dalamnya ada loncat, coba kakak mau lihat nih loncatnya seberapa nih tingginya. Coba ya kakak hitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3, loncat. Wah, pintar adik-adik. Yuk kita mulai. lagu Happy Ya 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 dan bertambah-tambah dalamnya. Oke gerakan ya. Kalau kayak gitu kita mau memuji Tuhan sekali lagi ya dengan lagu Apabila Kita Sukacita. Siapakah sumbernya? Tuhanlah sumbernya. Yuk kita nyanyikan. Senyumnya yang hebat ya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya pada kita, nyanyi haleluya. Apabila kita sukacita, Tuhanlah sumbernya. Besar kasih-Nya pada kita, nyanyi haleluya. Nah, adik-adik di sini siapa yang sudah siap mendengarkan cerita? Aku. Nah, kalau udah yuk kita duduk yang manis. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita mau nyanyi Ku ingin dengar cerita.
Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami berterima kasih. kami berterima kasih. Kami sudah memuji Tuhan. Memuji Tuhan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita. Kiranya Tuhan berkati kami agar kami mendengarkan dengan baik. Kami bersyukur juga Tuhan untuk kakak-kakak yang sudah menyiapkan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik. Sekarang kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal 16 ayat 11 dan 12. Kakak akan membacakannya untuk kita semua. Keluaran pasal 16 ayat 11 dan 12. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Demikian pembacaan firman Tuhan pagi ini. Adik-adik, menyambung cerita minggu lalu, kali ini rombongan bangsa Israel yang sangat banyak jumlahnya itu telah tiba di padang gurun Sin. Semua perbekalan mereka telah habis dan mereka tidak lagi memiliki makanan. Perjalanan di padang gurun yang kering dan panas itu membuat mereka lelah dan sangat lapar. Akhirnya mereka bersungut-sungut, mengeluh dan marah kepada Musa dan Harun. Mereka mulai khawatir dan cemas akan hidup mereka serta meragukan peliharaan Tuhan. Mereka akhirnya menemui Musa dan Harun dan berkata, Kami sangat lapar. Tidak ada lagi makanan yang dapat kami makan. Kalian telah membawa kami semua keluar dari Mesir ke padang gurun ini, dan kami semua sangat lapar. Kalau tahu seperti ini, kami lebih baik tinggal di Mesir, karena di Mesir banyak makanan. Orang-orang ini berteriak dan menjadi marah kepada Musa. Kemudian Bapa Musa berusaha menenangkan mereka dan mengingatkan kembali akan janji dan pemeliharaan Tuhan untuk bangsa Israel. Bapa Musa pun menyampaikan pesan Tuhan untuk bangsa Israel, bahwa Tuhan akan mengirimkan daging untuk mereka pada waktu senja atau sore hari, dan mengirimkan roti yang disebut mana pada pagi hari. Bangsa Israel harus mengambil mana secukupnya setiap pagi hari, masing-masing 1 gomer. 1 gomer kira-kira 2 liter untuk 1 orang per hari. Mulai hari ke-1 sampai dengan hari ke-5, dan khusus untuk hari ke-6 mereka mengambil sebanyak 2 kali lipat, karena sisanya disimpan untuk hari ke-7 atau hari Sabat. Pada hari Sabat, mereka tidak diperbolehkan keluar rumah dan mengambil mana. Mereka harus menghususkan diri untuk beribadah kepada Tuhan dan jangan disibukkan untuk mencari makanan. Adik-adik, setelah Bapak Musa menyampaikan pesan ini, pada hari itu juga di sore hari, Tuhan menyediakan daging dengan cara mendatangkan burung-burung puyuh yang terbang menutupi perkemahan bangsa Israel, dan mereka menangkapnya untuk kemudian mengolah dan memakannya. Pada keesokan harinya, Tuhan menurunkan mana yang bentuknya seperti embun beku, warnanya putih seperti ketumbar, dan rasanya seperti rasa kue madu. Tuhan telah menepati janjinya untuk memperhatikan dan menyediakan makanan yang cukup setiap harinya untuk bangsa Israel. Tuhan telah menyatakan kuasa-Nya dan pemeliharaannya yang ajaib.
Keesokan harinya, di pagi hari, ternyata masih ada di antara orang Israel yang tidak mematuhi perintah Tuhan. Mereka mengambil lebih dari kebutuhan mereka, dan mana itu menjadi berulat serta bau busuk. Dan ketika hari ketujuh, ada juga di antara orang Israel yang keluar untuk memungut mana, tetapi mereka tidak mendapatkannya. Maka teringatlah mereka perintah Tuhan untuk hanya mengambil secukupnya setiap pagi pada hari ke-1 sampai dengan hari ke-5, dan khusus hari ke-6 mereka mengambil 2 kali lipat. Tuhan juga memberi perintah kepada Musa untuk mengambil mana dan menaruhnya di kemah suci, agar menjadi pengingat bagi bangsa Israel betapa Allah memelihara dan mencukupkan kebutuhan mereka hingga 40 tahun dengan memberi mereka mana. Adik-adik, melalui firman Tuhan pagi ini ada 2 hal yang kita pelajari. Yang pertama, Tuhan itu selalu memperhatikan dan menyediakan makanan yang cukup setiap hari untuk bangsa Israel. Yang kedua, rasa syukur atas pemeliharaan Tuhan ini diungkapkan dengan cara mengambil makanan yang secukupnya. Bagaimana sekarang dengan kita? Kita juga belajar percaya kepada Tuhan yang selalu memperhatikan dan menyediakan apa yang kita butuhkan setiap hari. Misalnya makanan dan minuman. Tuhan memperhatikan kita melalui papa atau mama yang bekerja dan memiliki penghasilan yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sebagai anak, kita harus bersyukur atas pemeliharaan Tuhan ini. Apa saja ya kira-kira contoh sikap syukur kita? Contohnya yang pertama, ketika makan kita mengambil makanan dan minuman yang secukupnya, sehingga tidak ada sisa makanan atau minuman pada piring dan gelas kita. Contoh yang kedua, kita tidak mengeluh dan kecewa dengan makanan dan minuman yang ada yang sudah disediakan mama. Makanlah dan minumlah dengan penuh syukur. Contoh yang ketiga, kita tidak bersikap serakah atau rakus dengan mengambil makanan atau minuman terlalu banyak. Karena hal itu dapat membuat perut kita menjadi sakit, bahkan ada sisa makanan yang terbuang. Biarlah melalui firman Tuhan pagi ini, kembali kita diingatkan akan kebaikan Tuhan yang selalu mencukupkan kebutuhan kita, dan kita menerimanya dengan penuh syukur. Adik-adik, sampai di sini firman Tuhan pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, aku sungguh mengucap syukur. Pagi ini aku belajar firman Tuhan tentang Tuhan yang selalu mencukupkan kebutuhanku melalui papa dan mama. Aku mau menjadi anak yang selalu percaya dan bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidupku. Dalam nama Tuhan Yesus, aku telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wah Kak Diana, ceritanya seru banget ya Kak Diana. Iya Kak, hari ini kita mau belajar untuk selalu bersukacita dan bersyukur bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Seperti burung pipit yang kecil, Tuhan yang selalu memelihara, begitu juga dengan kita yang selalu dipelihara oleh Tuhan. Yuk adik-adik, kita mau menyanyikan lagu Burung Pipit yang Kecil. Pakai gerakan ya. Pakai gerakannya ya Kak. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bagus
kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan menyanyi, Kak. Sekarang tiba saatnya kita mau memberikan persembahan. Nah, caranya masih sama kayak minggu lalu, yaitu kita kumpulin dulu nih di rumah masing-masing. Nanti kalau udah ke gereja lagi, kita boleh bawa barang-barang ke gereja. Atau juga boleh titip nih ke papa atau mamanya untuk diberikan ke gereja. Nah, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita mau menyanyi persembahan kami. Sebelum berdoa kita menyanyi Ibu jari, jari tunjuk, jari tengah yang panjang. Bisa nih? Bisa dong. Yuk. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami. Kami juga Tuhan, sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan yang memberkati persembahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yuk adik-adik, tiba saatnya untuk kita mengerjakan aktivitas. Jangan lupa untuk mengerjakan aktivitasnya dengan semangat dan di-share ya di grup kelas masing-masing. Dan untuk adik-adik kelas 1-2 jangan lupa untuk mengerjakan saat teduhnya ya. Nah, sekarang kita mau mengakhiri ibadah kita. Kita mau menyanyikan lagu Lipatkan tangan, tutup mata. Ibadah hari ini. Tuhan, hari ini kami boleh belajar untuk menjadi anak Tuhan, yang selalu bersyukur dan bersuka cita. Tuhan, kami berdoa juga untuk teman-teman kami yang sedang sakit, kiranya Tuhan yang menyembuhkan mereka. Tuhan berkati juga aktivitas kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan. Amin.